Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad ke-1 Media Informasi dan Edukasi. Nah Bapak Ibu, di video kali ini kita akan membahas terkait informasi penting. Ini sejalan sinkron dengan arahan Pak Presiden pada saat pidatonya di Kongres PGRI kemarin ya. Bapak Ibu, kami sudah playkan kemarin, putarkan kemarin video Pak Presiden. Kami akan putarkan kembali poinnya yang disampaikan yang sesuai dengan informasi hari ini Bapak Ibu. Berikut ini pidato dari Pak Presiden yang berisi peringatan atau arahan penting untuk guru-guru dan kepala sekolah. Jangan sampai ada siswa yang ketakutan di sekolah. Jangan sampai ada siswa yang tertekan di sekolah dan tidak betah di sekolah. Dan saya menaruh harapan besar pada Bapak Ibu guru untuk menjadi ujung tombak menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, menciptakan lingkungan sekolah yang aman bagi anak-anak kita. Utamakan pencegahan, utamakan hak-hak anak-anak kita, utamanya para korban. Jangan sampai kasus bullying ditutup-tutupi, tapi diselesaikan. Biasanya kasus bullying ini ditutup-tutupi untuk melindungi nama baik sekolah. Saya kira yang baik adalah menyelesaikan dan memperbaiki. Nah Bapak Ibu, apa yang disampaikan Pak Presiden itu memang di lapangan itu ini salah satu berita Bapak Ibu ya, dari kompas.id, terjadi 136 kasus kekerasan di sekolah sepanjang tahun 2023, 19 orang meninggal. Ini yang terdata Bapak Ibu. Sampai 19 orang meninggal menjadi korban dari kekerasan di sekolah, dan kasusnya ini cukup besar, 136 kasus ini yang terdata. Bisa jadi ada kasus yang belum masuk datanya, yang tidak terdata Bapak Ibu. Sehingga ini memang penting, urgen untuk sekolah berbenah terkait mencegah terjadinya tindak kekerasan. Nah, terkait hal tersebut, Kementerian Pendidikan menyampaikan kabar baik, yaitu sebuah webinar di mana di sini Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan wawasan bagaimana solusi pencegahan, penguatan pencegahan kekerasan bagi TPPK dan Satgas PPKSP. Nah, tentu Bapak Ibu di lapangan sudah ada pengalaman, tapi guru yang baik adalah guru yang selalu senantiasa menambah pengetahuan. Tentu akan ada hal baru yang bisa kita dapatkan di sini Bapak Ibu, terkait bagaimana solusi penguatan pencegahan kekerasan bagi TPPK dan Satgas PPKSP. TPPK ini adalah singkatan dari Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Jadi ada 2 poin, pencegahan artinya sebelum terjadi, dan penanganan bagaimana kalau sudah terjadi. Dan Satgas, jadi di sekolah itu kan sudah, Bapak Ibu di sekolah tentu sudah bikin SK kepala sekolahnya tentang satuan tugas PPKSP, pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan Bapak Ibu. Biasanya di setiap sekolah itu sudah ada ketuanya dan anggota-anggotanya ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang termasuk dalam SK tim TPPK ini, sebaiknya ini menjadi wajib untuk Bapak Ibu ikuti kegiatan ini untuk menambah wawasan. Dan Bapak Ibu yang tidak masuk SK, kita guru akan ada kemungkinan untuk menghadapi kasus-kasus kekerasan di sekolah, baik itu antar siswa seperti itu atau dari pihak yang lain, sehingga pemahaman ini perlu. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa 5 Maret 2024, 13.30 sampai 15.30. Jadi di waktu siang Bapak Ibu dilaksanakan setengah 2 waktu Indonesia Barat sampai 15.30 ya. Jadi hanya sekitar 2 jaman, tapi ini akan bermanfaat Bapak Ibu. Dan menariknya di sini dihadiri oleh pejabat-pejabat Kemdikbud serta narasumber-narasumber yang sudah berpengalaman di lapangan. Jadi ini bisa juga sebagai media praktik baik, karena pembicara-pembicara juga melibatkan guru-guru dari sekolah-sekolah langsung Bapak Ibu. Jadi sharingnya akan sangat kontekstual. Di sini akan hadir Ibu Suhardi, beliau adalah Sekjen Kemdikbud. Kemudian ada Ibu Pusprita Putri Utami, Kepala Pusat Penguatan Karakter. Kemudian Ibu Rante Hattani, beliau adalah Kepala Dinas di Kabupaten Bolaang, Mengkedou Selatan. Kemudian Citra Pertiwi, Koordinator TPPK SMPN 1 Batang, Bintan ya.
Kemudian Juli Sugianti, anggota TPPK SMAN 34 Jakarta. Ya, Bapak Ibu, kemudian pembawa acara Pak Febi Sukamdhani dan Ibu Siti Jenab, Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu daftar ya. Ini ada sertifikat Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang butuh secara administrasi sertifikat untuk RHK mungkin e-kinerjanya, ini bisa sertifikat webinarnya dari Kementerian Pendidikan Bapak Ibu. Dan untuk pendaftarannya Bapak Ibu nanti buka saja Google-nya, langsung ketik ini bit.ly/registrasi webinar PPKSP. Ya, ini ketika Bapak Ibu ngetiknya tepat, tidak salah-salah, pasti langsung terarah ke formulir pendaftaran. Bapak Ibu tinggal isi nama, sekolah, dan seterusnya. Hanya beberapa pengisian data. Yang paling penting juga nomor WA-nya nanti Bapak Ibu cantumkan di sana di formulir itu ya. Nah, Bapak Ibu, sesuai arahan Presiden dalam video yang kami putarkan tadi, kalau ada kekerasan di sekolah jangan disembunyikan, jangan ditutup-tutupi, ditangani dengan baik Bapak Ibu. Karena memang jangan sampai siswa-siswa kita, anak-anak kita merasa tidak nyaman, merasa tertekan di sekolah karena ada kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Ya, seperti itu. Nah, kita diskusi di kolom komentar Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu share informasi ini ke rekan-rekan guru agar sekolah-sekolah semua mengetahui dan bisa gabung nanti di webinar ini untuk menambah pengetahuan bagaimana menangani, bagaimana mencegah dan menangani kekerasan di sekolah Bapak Ibu. Oke, kita jumpa di video berikutnya. Kita diskusi dan sharing di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya betul-betul sangat khawatir akhir-akhir ini terjadinya kasus bullying, terjadinya kasus perundungan, kasus kekerasan, kasus pelecehan, yang bahkan ada yang memakan korban jiwa. Ini tidak boleh jadi lagi, biarkan berlarut, dan sekolah harus menjadi safe house, harus menjadi rumah yang aman bagi siswa-siswa kita untuk belajar, untuk bertanya, untuk berkreasi, untuk bermain, untuk bersosialisasi. Jangan sampai ada siswa yang ketakutan di sekolah. Jangan sampai ada siswa yang tertekan di sekolah dan tidak betah di sekolah. Dan saya menaruh harapan besar pada Bapak Ibu guru untuk menjadi ujung tombak menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, menciptakan lingkungan sekolah yang aman bagi anak-anak kita. Utamakan pencegahan, utamakan hak-hak anak-anak kita, utamanya para korban. Jangan sampai kasus bullying ditutup-tutupi, tapi diselesaikan. Biasanya kasus bullying ini ditutup-tutupi untuk melindungi nama baik sekolah. Saya kira yang baik adalah menyelesaikan dan memperbaiki.